Shalom jemaat BCS dimanapun kita berada. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan saya beri judul ketaatan yang mendahului mujizat. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 8. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah pergi ke Sarfat dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda di sana untuk memberi engkau makan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita ada di dalam masalah, kira-kira nih di dalam pikiran kita, situasi dan orang seperti apa yang akan bisa menolong kita? Situasi hidup yang lebih baik atau yang sama kacaunya? Atau bahkan yang lebih kacau? Orang yang lebih kuat, lebih mampu, atau orang yang lebih terbatas, yang lebih kurang, yang lebih lemah dari kita? Wah, sudah tentu secara logika kita akan berpikir bahwa situasi dan orang yang akan dapat menolong kita itu adalah situasi dan orang yang lebih baik dari kita. Tetapi bagaimana jika yang terjadi sebaliknya? Apakah kita akan tetap bisa percaya dan taat? Dan inilah yang terjadi dalam kehidupan Elia, Bapak Ibu Saudara. Ketika Elia diminta Tuhan untuk pergi ke Sarfat dan dia akan diberi makan oleh seorang janda. Bapak Ibu, Sarfat itu sebuah kota kecil di wilayah musuh. Di sana menjadi pusat penyembahan berhala. Kota yang syarat dengan hidup yang berlawanan dengan Tuhan. Janda juga di saat itu orang-orang yang rentan, baik secara sosial maupun secara ekonomi. Terlebih lagi di dalam masa kelaparan. Namun justru kita melihat bahwa orang dan situasi seperti inilah ya, di mana kita seringkali melihat secara dunia orang yang paling lemah, situasi yang paling tidak memungkinkan untuk kita bisa mendapati pertolongan. Tetapi kita melihat bahwa justru lewat orang seperti inilah Tuhan itu mempercayakan tugas pemeliharaan bagi nabinya, yaitu Nabi Elia. Nah saudara, ketika Elia diminta untuk pergi dan juga untuk bisa mencari janda di Sarfat ini, Elia tidak memberikan berbagai alasan hanya untuk menunda atau tidak melakukan perintah Tuhan. Walau kita lihat ini adalah sesuatu perintah yang tidak masuk akal, sesuatu perintah yang mustahil ya. Tetapi ketaatan Elia itu membawa dia untuk melihat perbuatan Tuhan yang nyata. Dan janda yang bukan orang Israel pun adalah orang yang juga bisa dipakai Tuhan. Dia bukan seorang Yahudi ya. Jadi sebenarnya dia juga tidak ada dasar untuk percaya. Tetapi dia melakukan seperti apa yang diperintahkan. Sehingga mujizat itu bukan hanya terjadi bagi orang yang selalu berkata bahwa dia percaya tetapi tidak mentaatinya. Nah Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini mungkin kita ada dalam situasi-situasi yang terlihatnya ketika Tuhan memberikan perintah untuk kita lakukan. Ada kehendak-kehendak Tuhan yang kita rasa ini kok rasanya mustahil, tidak mungkin untuk kita lakukan. Tetapi saudara, kita harus percaya bahwa apa yang terlihat mustahil, apa yang tidak masuk akal, jika itu adalah perintah dan kehendak Tuhan, maka lakukanlah. Karena Tuhan, dia akan sanggup memelihara kita. Dia akan dapat menyaksikan perbuatan tangannya yang ajaib di tengah-tengah ketiada kemungkinan itu ya. Mari sebagai orang-orang yang percaya, kita mau kembali untuk bisa belajar bahwa ketaatan itu adalah sesuatu yang akan membawa kita untuk melihat perbuatan Tuhan yang nyata. Mari kita sama-sama berdoa, kita mau belajar untuk mentaati apa yang menjadi perintah Tuhan, supaya juga di sana kita akan melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur. Kami punya Tuhan yang luar biasa dengan perbuatan-perbuatan, perkara-perkara yang mustahil, yang tidak mungkin. Tetapi Engkau sungguh ajaib. Engkau mampu untuk menjadikan segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kalau hari ini Tuhan, kami ada di dalam keadaan-keadaan yang bergumul, keadaan-keadaan yang
menghadapi tantangan, keadaan apapun kami ada di hari ini Tuhan. Kalau memang ada kehendak Tuhan, ada perintah Tuhan yang Tuhan ingin untuk kami lakukan di situasi-situasi yang sulit seperti ini. Biarlah hati kami boleh percaya Tuhan sanggup menjadi Allah yang menjadi pemimpin atas hidup kami, Allah yang memelihara kami di tengah situasi yang sulit ini. Tuhan tolong kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak, pimpinan, dan perintah Tuhan dengan percaya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian renungan harian kita pada hari ini. Mari kita terus rindu menjadi murid Kristus bersama keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati.